Oke, balik lagi sama gue si Kerempeng di sini, dan di video kali ini gue mau berbagi tips settingan untuk iPhone kalian yang sudah berada di iOS terbaru, yaitu iOS 15. Karena banyak dari pengguna iPhone di luar sana yang ngeluhin baterainya tuh boros banget semenjak beralih ke iOS 15 ini. Walaupun nggak semua user ngalamin hal yang sama, contohnya di sini gue pakai iPhone XR running di iOS 15, tapi secara overall penggunaan baterai gue normal-normal aja, nggak ada indikasi yang menyatakan kalau baterainya itu boros banget ketimbang dari iOS 14 kemarin. Tapi buat kalian yang ngerasain boros baterai atau merasa iPhone-nya sedikit lemot, mungkin tips dari gue ini bisa bermanfaat buat kalian. Oke, jadi pertama kita ke pengaturan, kita pergi ke pengaturan, terus kita pergi ke Siri and Search. Nah, di sini, jadi fitur Siri ini tuh sangat berguna banget ya buat kebanyakan orang, terutama pas saat pertama kali dirilis. Itu pas berbarengan dengan perilisan iPhone 4S waktu itu. Tapi nggak semua orang menggunakannya sih, termasuk gua. Di iPhone gue ini gue nggak pakai sama sekali fitur Siri ini, tapi untuk iPad dan HomePod itu kan gue punya juga, dan gue membutuhkan Siri ini biasanya tuh untuk akses suara saat dengerin musik di HomePod. Jadi cukup berguna banget buat gue. Nah, untuk iPhone gue ini sebenarnya nggak butuh ya, jadi gue offin aja di sini. Daripada gue ucapin Hey Siri terus semua device yang ikutan nyaut, mending dimatiin aja kalau tidak dibutuhkan kayak gini. Terus di sini ada press side button for Siri. Itu kita offin aja. Kadang kita nggak sengaja nekan side button, tahu-tahu muncul Siri yang padahal kita lagi nggak butuh Siri. Jadi kalau emang bener-bener nggak butuh, lebih baik kita off-kan aja. Kemudian pada menu setting, terus kita ke privacy, lalu location service. Nah, di sini kita bisa cek aplikasi mana aja yang menggunakan location service di dalamnya. Fitur ini tuh sangat berpengaruh banget ke daya tahan baterai kalian ya, karena akan running aplikasi terus-menerus jika tidak kita atur penggunaannya. Jadi kalian bisa manage ulang aplikasi yang sekiranya nggak membutuhkan lokasi, jadi tinggal di-off-kan aja dengan cara pilih never di sini, kayak gini. Ini Antutu benchmark gue nggak butuh. App Store gua nggak butuh, kalender offin, kamera off, kalau Chrome gua masih perlu ya. Imaging Edge Mobile kita never, Live on never, terus My Telkomsel kita never juga. Oke, jadi ini udah gua atur untuk akses lokasinya, tinggal kalian praktekin aja seperti ini. Insya Allah ada pengaruhnya ke daya tahan baterai kalian. Selanjutnya masih di privacy ya, kita pergi ke menu tracking sini. Nah, di bawahnya ini ada beberapa aplikasi yang kalian bisa enablekan untuk allow tracknya. Jadi kalau kalian baru aja download aplikasi ini, biasanya itu kan ada pop-up allow apps to track location. Nah, itu on kan aja kalau kalian membutuhkannya. Tapi kalau dirasa nggak membutuhkannya, tinggal di disable aja kayak gini. Dan kalau mau disable secara keseluruhan, tinggal off kan aja di bagian sini. Begitu juga dengan sistem service ya di bagian bawah sini. Nah, secara defaultnya tuh dia akan enable semua ya, dan pastinya akan berjalan terus di background. Kita bisa atur juga untuk penggunaannya. Apple Pay di sini gua nggak butuh, terus Calls Network Search gua nggak butuh, Compass Calibration, Device Management paling gua sisain itu untuk Find My iPhone, HomeKit, Network and Wireless, sama Share My Location aja. Untuk Significant Location, sebentar gua Face ID dulu. Ini sepertinya gue masih butuh ya, jadi gue on kan aja, tinggal tergantung kalian aja butuh atau enggak. Kalau gue masih butuh. Terus untuk iPhone Analytics gue off, Routing and Traffic sama Improve Maps-nya gue offin juga. Ya kurang lebih untuk settingan sistem service-nya seperti itu, kalian tinggal sesuaiin aja keperluannya seperti apa. Yang pasti off kan aja yang kalian nggak butuhkan karena akan memakan banyak baterai di dalamnya. Selanjutnya masih di privacy juga, kita scroll ke bawah. Kita pilih yang Analytics and Improvement. Nah, ini gua off-kan karena mengingat di analitik datanya itu banyak banget ya di sini. Jadi daripada nambah hal yang nggak diperlukan, lebih baik kita off-kan aja. Oke, next sekarang kita ke General, lalu ke Background App Refresh. Nah, punya gue ini on semua ya. Sepertinya banyak yang harus gua off-kan di sini. Untuk Antutu, BCA, Bioskop, Books, BTN nggak perlu. Classroom nggak perlu, cold battery, countdown. Oke, udah gua atur di sini. Paling gue sisainnya tuh Instagram, music, terus TikTok, terus Tokopedia, wallpaper nggak usah, WhatsApp sama YouTube ya. Karena gue butuh banget penggunaan real time dari aplikasi tersebut ya. Jangan sampai ada delay baik dari notifikasi maupun penggunaan lainnya. Jadi lebih baik gue on kan aja. Sisanya di sini gue off kan karena bagi gue ngerasa aplikasi tersebut nggak terlalu membutuhkan running otomatis ya di dalamnya. Kalau mau buka lagi ya tinggal buka, terus dia ngeload lagi dari awal, nggak masalah. Dan yang terakhir ada menu fokus di bagian pengaturan kalian ini.
Nah, di sini ada share across device. Yang fungsinya tuh kalau kalian punya device Apple lain ya, lebih dari satu device Apple dengan iCloud yang sama, saat kalian nyalakan share across device ini, maka di saat fitur fokusnya on, semua device yang terhubung tadi akan otomatis aktif secara bersamaan. Jadi sebaiknya mending kalian off-kan aja kalau nggak diperlukan. Oke, jadi itu beberapa tips setting iOS 15 yang bisa kalian pakai jika ngerasa iPhone-nya sedikit boros pada baterainya atau agak lemot pada penggunaannya. Kalau dirasa masih boros juga untuk baterainya, ada kemungkinan kondisi dari baterai tersebut tuh udah tidak baik untuk digunakan ya. Jadi solusinya ya ganti baterai baru agar iPhone-nya lebih fit saat menjalankan aplikasi. Begitu juga dengan performanya yang lemot, jika dirasa masih lamban, kalian bisa reset all content and setting. Tapi jangan lupa backup terlebih dahulu data dari iPhone kalian. So, gua rasa gitu aja video dari gua. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Gua pamit.